Bapak Ibu dosen yang hadir pada join Zoom pagi hari ini. Hadir juga yang saya hormati Ketua Koprodi PAI, Ibu Ida Aulia, beserta jajarannya, sekretarisnya, Pak Wahyudin MPD, dan apalagi yang hadir, ada Pak Tik juga yang jadi host pada pagi hari ini, Pak Junaidi MPD, Pak Alan, Sekretaris Ekonomi Syariah, Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, dan adik-adik rekan mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa ikut menyelenggarakan kegiatan rapat atau Zoom meeting melalui hybrid seperti ini, melalui aplikasi Zoom, yang mana agenda ini penting untuk diikuti oleh mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, karena saat ini kita sudah mulai bertransformasi dari yang namanya manual kepada online, begitu ya. Salam dan salawat kita haturkan pula kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa umat manusia pada rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu dosen, serta adik-adik rekan mahasiswa yang kami banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang hal yang harus diikuti pada sesi ini. Ya, saya izin menyampaikan secara substantif saja. Nanti detail dan rincinya apa itu akun virtual dan teknis cara pemakaiannya akan disampaikan oleh Pak Junaidi nanti lebih rincinya. Dan yang penting saat ini mungkin bertanya dalam hati kita, apa itu akun virtual gitu kan? Nanti lebih jelasnya akan dijawab dan dipaparkan lebih teknis oleh Pak Junaidi. Yang perlu saya sampaikan saat ini adalah bahwa kita salah satu kampus yang saat ini di Sumbawa, walaupun kampus kita dari segi bangunannya masih sederhana, tapi kita alhamdulillah akhir ini sudah bisa mengikuti yang namanya transformasi zaman, ya. Yang tadinya dulu kita pembayaran masih secara manual, nah saat ini kita sudah mulai beralih kepada dunia digital, yakni secara online. Nah, oleh karena ini penting bagi adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen untuk mengikuti semua ini agar mengetahui bagaimana cara menggunakan dan melek terhadap fasilitas dunia digital saat ini. Nah, itu yang penting. Dan dunia digital saat ini sangat membantu kita dalam proses administrasi dan keuangan. Oleh karena itu, mari adik-adik ikut semua dengan sesama, dengan baik, agar nantinya proses ini bisa berjalan dengan baik dan mengerti semua cara penggunaannya. Dan hal ini yang akan membuat kita bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Ya, karena sekarang saat ini uang tunai itu sudah membuat kita menjadi agak repot menyimpan dan memakainya. Karena sekarang sudah uang itu ibaratnya sudah bukan di saku lagi, tapi sudah berupa elektronik yang berada di dalam handphone kita. Nah, melalui akun virtual inilah nanti adik-adik bisa menggunakan dengan baik dan efisien tanpa harus keluar sana sini ya untuk pembayaran segala macam, segala keuangan administrasi di dalam proses perkuliahan dan keuangan di dalam kampus kita seperti itu. Nah, jadi ini keuntungan yang harus kita manfaatkan, gunakan dengan baik supaya yang mana kita bisa mengikuti zaman begitu. Tidak
ketinggalan zaman, walaupun kita dari segi kampus masih pembangunannya sederhana, tapi dari segi kecanggihan kita sudah mulai bisa bertransformasi dengan baik, yaitu dengan adanya serba digitalisasi ini. Dan ini sangat membantu kita dan sangat lebih efisien, efektif dalam bekerja dan melakukan administrasi keuangan maupun hal yang lainnya. Itu yang menjadi pengantar dari saya, sambutan awal. Semoga Allah mudahkan segalanya bagi kita semua, bagi adik-adik. Harap mengikuti dengan baik semuanya ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini tidak ada lagi kendala atau halangan yang dihadapi ke depan. Teknisnya akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Junaidi cara penggunaan dan pemanfaatannya nanti. Seperti itu. Saya rasa itu sebagai pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Sekalian saya mohon izin pamit langsung keluar dari Zoom setelah penyampaian pengantar ini. Terima kasih. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Junaidi MPT. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakat 2 Pak Ferry Irawan. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita ini ada Kaprodi Ekonomi Syariah. Kemudian ada Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam. Kemudian ada Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi hari ini kita sedikit ada terganggu aktivitas yang lain. Ya, mohon maaf pada Bapak Ibu dosen yang hadir pada Zoom ini. Jadi saya pertama-tama ya terima kasih kepada Pak Moderator untuk kesempatan pada pagi hari ini. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, jadi pada pagi hari ini kita akan sedikit sharing atau berbagi tentang penggunaan pembayaran kuliah menggunakan virtual akun. Jadi apa yang disampaikan oleh Wakat 2 tadi, pada dasarnya awalnya memang kita menggunakan penggunaan atau pembayaran melalui rekening kampus. Pada dasarnya ini teknisnya ya hampir sama, cuma ada perbedaan. Jadi yang tentunya untuk kedepannya kita tidak menggunakan rekening langsung proses pembayaran, kita sudah menggunakan virtual akun yang bisa diakses melalui akun Syakat adik mahasiswa. Jadi kalau kita melihat bahwa virtual akun ini ya jenis rekening atau akun bank yang dibuat secara digital yang mempunyai beberapa nomor unik. Ada nomor unik, kemudian ada transaksi yang dapat dilacak, kemudian sistem keamanannya itu lebih terjamin, kemudian praktis, dan prosesnya lebih cepat. Nah, ini adalah beberapa kelebihan kita menggunakan virtual akun. Alhamdulillah untuk virtual akun saat ini sudah selesai kita lakukan melalui mitra kita yaitu Bank Negara Indonesia. Jadi transaksi kalian dapat ini kemarin apa enggak? Yang kemarin itu. Lihat.
Halo? Ya, kita lanjut. Jadi kita sudah selesai proses untuk integrasi menggunakan virtual akun yang dilaksanakan oleh mitra kita itu Bank Negara Indonesia untuk proses bagaimana kita lebih praktis dalam proses melakukan pembayaran kuliah. Jadi saya lebih ke teknis saja langsung. Jadi untuk bagaimana sih cara kita mendapatkan virtual akun? Jadi jawabannya itu adalah ada di akun adik-adik mahasiswa. Jadi proses langkah awalnya itu adalah bendahara nanti akan membuat tagihan atau beberapa tagihan yang terus akan diupdate sesuai dengan kebutuhan atau beberapa jenis pembayaran yang akan dilaksanakan untuk memenuhi layanan-layanan akademik. Misalnya kayak ujian proposal, SPP, kemudian SKS, itu akan digenerate oleh bendahara sehingga nanti itu akan muncul di bukti tagihan adik-adik mahasiswa. Kita akan coba sebelum ke sana saya cobain share dulu bagaimana kita login di akun adik-adik mahasiswa. Saya akan mencoba satu akun untuk melihat seperti apa cara untuk membuat virtual akun. Aduh, ndak di on camera wae. Sudah selesai, Pak. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Ya, ini akan saya coba. Jadi seperti biasa adik-adik harus login dulu di akun masing-masing. Ini saya akan mencoba satu akun untuk melihat bagaimana cara membuat virtual akun untuk melakukan proses pembayaran. Kira-kira yang ada tagihan posisi hari ini siapa? Kira-kira mungkin bisa jadi contoh? Siapa? Mahasiswa? Ada? Ada? Ada Pak, Sakinah Pak. Saya coba Sakinah apa? Sakinah. Sakinah aja ya. Ada Siti Fatimah Saya, juga, Pak. Pak. Saya Pak, ya Sakinah aja Pak. Ya, ini. Karena kalau saya kan bisa login ke semua akun, nah, jadi nanti realnya itu ada mahasiswa login di akun masing-masing. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Setelah itu kita lihat di menu itu di profil, kemudian ada di situ riwayat keuangan. Di tagihan. Ada di tagihan mahasiswa. Nah, ini kan tagihannya kosong ini. Saya mau coba yang punya tagihan dulu. Bentar. Yang punya tagihan dulu biar enak. Siapa tadi? Fatimah ya? Saya, Pak. Uang pembangunannya saya belum lunas semua, saya, Pak. Ya. Siti, Pak. Ya, coba. Oh ya, ini kita contoh ini. Ya, ini sudah muncul. Setelah kita klik tagihan mahasiswa, itu muncul. Nah, tagihan mahasiswa. Nah, setelah itu ini ada satu tagihan yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pembangunan, sisa pembayaran pembangunan. Ini langsung kita centang.
Nah, dicentang. Setelah itu kan ini baru satu jenis metode pembayaran, kita menggunakan BNI. Ke depan ini lagi proses satu lagi, ya cukup lama prosesnya, itu mitra kita itu Indomaret. Tapi saat ini lagi belum lagi prosesnya, karena masih proses di Jakarta, jadi untuk BNI ini sudah selesai. Jadi kita fokus untuk BNI. Nah, setelah kita klik di situ pembangunan, jenis wajib ketagihan wajibnya itu ada pembangunan, itu yang diklik. Setelah itu kita bayar tagihan. Ya. Nah, bayar tagihan. Nah, bayar tagihan ini otomatis dia langsung muncul di situ, lakukan pembayaran sebelum batas waktu pembayaran. Senin tanggal 4 November 2024 pukul 23:59. Nah, situ muncul virtual akun, kemudian total pembayaran. Ini yang muncul. Bagaimana cara membayarnya? Nah, jadi adik-adik mahasiswa, jadi virtual akun ini adalah sebagai ciri khas pembeda. Jadi sekian mahasiswa itu akan mendapatkan virtual akun yang berbeda. Dan prosesnya, sasarannya itu akan lebih cepat. Nah, setelah melakukan proses pembayaran, dia secara otomatis tidak perlu lagi konfirmasi ke bendahara untuk kami sudah melakukan pembayaran. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi otomatis cekal-cekal atau beberapa fitur yang masih diblokir karena belum melakukan pembayaran, otomatis kebuka sendiri setelah melakukan proses pembayaran. Contoh mungkin bulan depan, di bulan Desember, akan di-set untuk pembayaran semester atau SKS. Setelah bayar, otomatis bisa cetak kartu, bisa melakukan bisa melakukan beberapa layanan-layanan akademik yang lain. Nah, kemudian metode pembayarannya atau cara pembayaran tagihan. Cara pembayaran tagihan, saya lihat. Sudah muncul, Pak. Sudah ya? Oh ya. Sudah, Pak. Ya, ini adalah beberapa metode. Jadi adik-adik mahasiswa kemarin bendahara, saya informasinya dari bendahara bahwa adik-adik sudah diarahkan untuk proses melakukan pembukaan rekening di Bank BNI. Jadi di samping juga pembukaan rekening tentu banyak sekali manfaatnya dan prosesnya. Saat ini lagi kita proses mitigasi beberapa yang terkait. Pertama KTM. KTM itu nanti yang mencetaknya adalah dari Bank BNI langsung. Nah, sehingga saya harapkan segera memperbaiki akun yang ada di Siakat. Salah satunya adalah foto segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan. Salah satunya yaitu yang menggunakan latar merah atau biru, yang posisinya menggunakan alma mater, baju putih dalamnya ya, supaya lebih bagus kelihatannya nanti saat dicetak. Jadi ini adalah beberapa cara kita melakukan pembayaran. Kalau lewat kasir, tentu yang kita bawa itu adalah nomor virtual akunnya. Jadi tidak lagi adik-adik mahasiswa itu membawa atau menulis nomor rekening. Jadi virtual akun ditulis itu yang dibawa ke kasir langsung. Kalau adik-adik tidak mempunyai internet banking atau aplikasi, kalau yang sekarang itu BNI punya Wonder. Nanti mungkin minggu depan, beberapa minggu lagi,
Nanti adik-adik akan dibuatkan untuk aplikasi internet banking yang produknya BNI itu Wonder. Jadi di situ bisa bertransaksi, transfer dan sebagainya. Kalau melakukan ATM, ini nanti saya share saja ya. Jadi lebih penjelasannya. Jadi pembayaran melalui ATM, pertama ya masuk ATM, kemudian PIN, kemudian pilih menu lainnya, kemudian ada transfer. Nah barulah di situ masukkan 16 digit nomor virtual akun yang muncul di siakap seperti slide yang saya tampilkan ini. Ini kalau menggunakan ATM. Tapi saran saya ke depan kita akan lebih simpel lagi, lebih mudah lagi kalau kita menggunakan Wonder ini atau internet banking yang dimiliki oleh BNI. Ini beberapa minggu lalu sudah saya share metode-metode pembayaran, tapi yang saya lihat yang lebih simpel itu nanti kita menggunakan aplikasi Wonder di smartphone adik-adik sehingga lebih mudah untuk melakukan proses pembayaran. Jadi itu adalah cara kita membuat akun virtual akun. Sekali lagi itu melalui akun siakap. Adik-adik mahasiswa tinggal itu memilih. Nanti kalau sudah muncul tagihannya tinggal diklik, kemudian akan muncul secara otomatis virtual akun yang sesuai dengan tagihan. Sehingga nanti yang diklik untuk melakukan proses pembayaran di bank langsung atau menggunakan kalau ada menggunakan aplikasi yang punya internet banking atau Wonder BNI, mudah-mudahan dalam waktu dekat prosesnya segera selesai. Saya harapkan kerjasamanya yang masih belum mengisi form untuk segera, sehingga nanti ini untuk mempermudah, mempercepat proses rekening dan semuanya juga akan lebih cepat diproses. Mungkin itu saja ya gambaran awal. Saya yakin tidak terlalu ribet atau susah karena memang ini simpel, tinggal diklik saja. Dan sekali lagi proses transfer langsung ke rekening kampus itu sudah tidak dilakukan lagi karena setelah melakukan pembayaran ini akan secara otomatis muncul jadi notifikasinya dan bukti pembayarannya berlapis. Jadi kita harapkan dengan menggunakan virtual akun ini tidak ada lagi pembayaran yang bukan konfirmasi manual. Ini saya ambil satu contoh mahasiswa yang sudah selesai melakukan proses pembayaran. Ya, mungkin itu aja, Pak. Ya, ini saya tampilkan ada mahasiswa yang sudah menggunakan virtual akun. Nah, ini di riwayat keuangan, nanti di profil di pojok di situ ada riwayat keuangan akan muncul di pembayaran menggunakan metode virtual akun. Ya, munculnya seperti ini. Jadi detail informasi transaksi, waktu pembayaran tanggal 24 Oktober 2024. Jadi ini nanti bisa di-download ya. Bisa di-download, dicetak
atau disimpan. Tapi saya rasa karena sudah kita menggunakan virtual akun, jadi sistem sudah membaca bahwa secara langsung membuka cekal-cekal untuk proses layanan akademik. Ini adalah tampilan pembayaran transaksi yang sudah menggunakan virtual akun. Mohon mic-nya di-mute. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita diskusi terkait dengan teknis bagaimana kita melakukan atau menggunakan virtual akun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman, artinya ini ya untuk mempermudah pembayaran kita. Dan ini menyangkut semua pembayaran Pak Jun ya? Ya, semua jenis pembayaran. Semua jenis pembayaran Pak ya. Ya, jadi apapun bentuk pembayarannya silakan menggunakan virtual akunnya itu. Jadi kalau ada yang belum jelas ya bisa dipertanyakan kepada Pak Jun. Silakan adik-adik. Silakan adik-adik, kalau masih ada yang belum jelas silakan dipertanyakan. Berarti tidak ada lagi transfer di rekening langsung Pak ya? Langsung menggunakan jadi virtual akun. mahasiswa sudah tidak lagi menggunakan transfer langsung. Itu harus menggunakan virtual akun. Kalau dia menggunakan transfer langsung, itu beberapa konsekuensinya. Pertama, itu harus menunggu manual. Prosesnya menunggu manual konfirmasi. Nah, kalau dia menggunakan virtual akun, belum keluar dari pintu bank atau dari proses yang lainnya, itu sudah secara otomatis sistem atau siakatnya bisa melakukan atau melanjutkan layanan-layanan yang lain. Misalkan isi KRS, kemudian bagaimana melihat nilai dan sebagainya. Jadi bahasanya itu otomatis, tanpa harus melakukan konfirmasi. Selama ini kita masih menggunakan konfirmasi manual karena memang sistem itu belum terintegrasi dengan sistem layanan yang ada di bank. Sehingga dengan menggunakan virtual akun, mahasiswa tidak perlu lagi upload slipnya dan sebagainya. Dan nanti rekapnya juga akan disampaikan ke masing-masing unit. Misalnya Kaprodi membutuhkan bahwa yang sudah menyelesaikan pembayaran proposal, ujian proposal, tinggal nanti bagian keuangan akan merekap dan print untuk disampaikan ke unit-unit terkait. Ya, ini terima kasih Pak Jun. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa juga ini pembayaran virtual akun ini kira-kira diterapkan dimulai semester berapa? Apakah dimulai semester sekarang atau semester depan, Pak? Ya, karena dengan berlakunya, dengan kita menggunakan virtual akun dan sudah terintegrasi, secara otomatis berlaku sejak hari ini dan seterusnya. Walaupun kemarin sempat kita uji coba, alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang ini mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi proses transfer langsung ke nomor rekening lembaga. Secara administrasi itu legal, boleh, tetapi itu akan mempersulit proses adik-adik mahasiswa untuk melakukan kelanjutan dari proses layanan akademik. Butuh proses manual, sehingga kita sudah stop lagi proses pembayaran menggunakan rekening langsung untuk mempermudah proses layanan adik-adik mahasiswa. Bayangkan kalau di 30 orang transfer langsung, butuh manual, butuh mengecek lagi bahwa betul enggak ini slipnya asli atau tidak, betul enggak ini pembayarannya ke rekening kampus. Karena ya kalau menggunakan slip langsung itu banyak sekali cara, indikasi-indikasi yang bisa orang lakukan sehingga rupanya itu asli tapi palsu. Sehingga kalau virtual sudah tidak lagi meragukan karena itu sistem terintegrasi, begitu sudah melakukan pembayaran otomatis dia akan kebuka tersendiri. Nah, kalau kodenya salah atau kode uniknya salah, itu otomatis tidak akan bisa
terbuka secara otomatis. Dan kontrol bendahara keuangan itu agak lebih mudah dan cepat mengetahui beberapa proses transaksi yang berjalan. Iya, Terima betul, kasih. betul. Ya, ini menarik juga, ini betul Pak Jun. Ini perlu diketahui oleh adik-adik siswa. Jadi di Prodi itu ada beberapa aktivitas kegiatan yang memerlukan bukti pembayaran. Seperti halnya kayak ujian proposal, ujian skripsi, ujian komprehensif. Jadi itu semua itu membuktikan bukti pembayaran. Jadi ketika Prodi nanti meminta hal-hal itu, maka cukup memperlihatkan virtual akun, begitu Pak Jun ya? Ya, nanti di bagian keuangan akan muncul bahwa transaksi pembayaran ini akan dikasih ke bagian, misalkan nanti sekretaris prodi bisa meminta ke bagian keuangan untuk memerin bukti transaksi mahasiswa yang melakukan pembayaran tanpa lagi kita harus store slip. Nah, karena ini Betul. juga jadi permasalahan kita kan selama ini sering sekali slip itu hilang. Kemudian Betul. proses mencari itu kan cukup lama, harus buka rekening koran dan sebagainya. Sekarang dengan virtual akun enak sekali kita bisa mengecek transaksi mahasiswa dengan beberapa kode-kode unik yang sudah ada tertera di dalam virtual akun. Betul. Ya, karena memang banyak juga yang sering terjadi, banyak yang hilang. Oh, mohon maaf Pak, saya hilang silih pembayarannya, begitu Pak. Jadi ini tentu juga sebagai apa namanya, mempermudah akses kita untuk melihat terkait pembayaran kita yang telah kita lakukan. Begitu Pak Jun ya. Iya, siap. Begitu. Kalau adik-adik mahasiswa yang belum punya aplikasi Wonder yang punyanya BNI atau internet bankingnya, itu nanti kalau ke kasir yang dibawa itu nomor virtualnya, secara otomatis nanti muncul namanya tanpa harus menulis nama, jumlah transfer berapa yang mau ditransfer, berapa yang mau dibayar, tidak perlu. Dengan bawa nomor saja, ibaratnya kita kalau ke bayar listrik lah. Kalau bayar listrik itu tidak perlu ini nama saya, nomor pelanggan dan sebagainya, tidak perlu. Hanya menyetor nomor di kasir, secara otomatis nanti akan kelihatan nama, jumlah pembayaran dan sebagainya. Kasih. Ya, begitu. Silakan adik-adik. Silakan kalau mau bertanya silakan dikirim aja lewat chat. Bertanya. Siapa itu? Saya Pak, Fatima ini Siapa? Pak. Ya, silakan. Boleh bertanya lewat suara atau chat Pak? Langsung aja kalau bisa toh. Maaf Pak, ini saya mau bertanya, bagaimana pembayaran kalau bagi mahasiswa yang kena KIP Pak? Masih kita atau langsung? Nggak perlu kita buka-buka itu nih, data-data lagi tuh. Ya, ini untuk yang mahasiswa KIP, Pak. Ya, ini berlaku untuk mahasiswa Ya, KIP juga. baik. Jadi untuk mahasiswa KIP, kedepannya dia tidak menulis nomor rekening lagi. Jadi kita akan men-set setelah proses, misalkan ada informasi dari pusat bahwa proses pencairan KIP untuk semester ganjil 2024-2025 sudah masuk di rekening mahasiswa. Nanti saya akan berkoordinasi dengan bendahara untuk menggenerate mahasiswa KIP untuk segera dimunculkan tagihannya sesuai dengan juknis yang ada untuk supaya bisa muncul virtual akunnya. Jadi itu sekali lagi kita sudah tidak menggunakan pembayaran menggunakan nomor rekening. Jadi kita menggunakan virtual akun baik di KIP, baik beasiswa-beasiswa yang lain. Tentu nanti virtual akunnya dan jumlah nominal pembayarannya itu akan disesuaikan dengan ketentuan dan bendahara akan merekap beberapa mahasiswa yang melakukan pembayaran khususnya mahasiswa KIP. Ya. Mungkin
Ya. Begitu deh ya. Saya, Mana? Pak. Ya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Ya, jadi intinya Pak Sekretaris Prodi, hari ini dan seterusnya kita sudah stop pembayaran menggunakan transfer langsung atau menggunakan rekening kampus. Jadi kita sudah menggunakan virtual akun. Oke, siap, siap, Pak. Nanti kita terapkan nanti. Mana Ibu Kaprodi? Ibu Kaprodi Ekonomi Syariah? Ibu Mana Kaprodi, suaranya Ibu Pak. Prodi? mana Ibu Siti? Saya, Pak. Ya, itu mungkin ya kalau Anda ada pertanyaan, kita bisa tutup pertemuan ini ya. Gimana Pak Ya, Jun? mungkin saya tambahkan ya sedikit untuk masalah Silakan, Pak. KTM mahasiswa. Jadi saya mohon untuk KTM segera diselesaikan. Salah satunya adalah proses perbaikan atau pergantian foto. Saya akan coba satu foto, karena saya cek banyak sekali foto yang belum sesuai ketentuan. Sehingga itu akan menjadi keterlambatan proses yang lain. Saya harapkan nanti setelah kegiatan Zoom ini adik-adik bisa login untuk melihat foto profil yang ada di Siakat masing-masing supaya segera diperbaiki. Karena nanti KTM-nya akan dieksekusi oleh pihak bank sehingga hasilnya akan lebih bagus. Saya akan coba cek beberapa KTM yang belum sesuai. Contoh. Ya, ini contoh kelihatan ya. Kelihatan ini ya? Kelihatan sih, Pak. Pak. Ya. Ini kartu-kartu mahasiswa ini yang belum ada fotonya. Nah, ini sudah memenuhi ketentuan. Ini ada Hopipa. Ini angkatan 2024. Ini belum ada fotonya. Nah, ini sudah sesuai Rifai. Nah, ini masih banyak. Nah, ini yang asmaul husna ini perlu diganti. Tidak menggunakan alma mater. Mohon kerjasama adik-adik mahasiswa untuk bisa memperbaiki fotonya. Sehingga ini akan bagus nanti diserahkan ke BNI untuk dicetak. Jadi kartunya itu berbentuk ya semacam ATM itu ya. Ya keuangan non tunai itu. Berarti nanti saya potong Pak Jun, berarti nanti kartu mahasiswa ini sekaligus ATM Pak ya? Ya, saya dapat informasinya itu dia tidak seperti ATM, cuma dia bisa menjadikan untuk berbagai transaksi. Misalnya kalau kita tol, bayar tol, kemudian apa istilahnya itu lupa saya kemarin. Dana tol di Sumbawa. Jadi bisa di top up ya, atau bisa kalau kita mau wisata kemana nanti bisa di bawah itu, tapi harus diisi di top up dulu. Di top up. Nanti makanya kemarin kan bendahara sudah mengisi form itu langkah awal untuk proses selanjutnya. Nanti itu dia sudah terintegrasi dengan rekeningnya. Oh iya. Untuk Kan ATM. ada juga itu Pak, ATM sekaligus ATM Pak. ATM sekaligus ATM bisa kayaknya.
BNI dulu itu kalau Ya, nggak salah. coba karena informasi yang kita dapat kemarin seperti itu, untuk lebih lanjutnya nanti kita coba Iya. Mungkin bisa diusulkan ke BNI satu paket. ya. Cuma yang sudah pasti kemarin itu dalam bentuk ya Pak, ya semacam itulah kartu untuk proses pembayaran non tunai. Kalau wisata atau yang lain-lain bisa. Nah ini foto Yunita ini, nah ini tidak sesuai ini. Sayang kalau KTM-nya sudah kecetak. Yang Terus contohnya yang yang ini ya kayak Adelia ini sudah memenuhi ketentuan. Kemudian Widya, kemudian dan Siti Fatimah. Ini Bahrul Zikri ini sesuai tetapi tidak memenuhi ketentuannya bajunya ini. Harus pakai alma mater. Harus pakai alma mater. Apalagi ini Adil ini. Siapa ini Adil ini ya? Ini lagi termenung, nah, jangan sampai begini. Mungkin nanti Kaprodi bisa kita bisa dibantu untuk proses mengarahkan adik-adik mahasiswa untuk bisa bantu kerjasamanya untuk segera memperbaiki profil. Nah ini harusnya cropnya itu jangan terlalu atas ya. Ini nanti diperbaiki. Foto pakai kamera HP. Ini enggak pakai alma mater ini Sakina ini. Nah ini. Ini Cantika Ananda. Siapa ini Pak? Perkecil tadi Pak. Coba diperkecil Pak. Nggak bisa dilihat itu wajahnya. Nggak bisa ya? Oh, astaga. Ini juga, ini pakai cadar bisa apa tidak Pak? KTM. Ya, harus dibuka cadarnya ini. Pakai alma mater ya? Enggak pakai alma mater dia. Oh, ini pakai alma mater. Tapi ini Pak, apakah maksudnya sudah disampaikan memang ini ketentuannya Pak? Sudah saya sampaikan. Kan waktu Zoman itu sudah juga saya sampaikan. Waduh, mahasiswa. Oh ya, ini angkatan 2023 coba. Nah ini 2023 ini masih banyak kosong. Masih banyak yang belum ada fotonya. Jadi intinya Pak, jadi kalau intinya ini Pak, jadi kalau foto tidak sesuai dan tidak ada fotonya, maka belum bisa dikeluarkan KTM. Itu intinya Pak ya? Ya. Nah, itu. Saya harapkan supaya ini karena kolektif, ini sangat mengganggu teman-teman yang lain. Saya harap kerjasamanya adik-adik mahasiswa untuk segera perbaiki. Ini hanya foto saja, di-upload foto, minimal di bawah 100 MB. Nanti ya kalau mau lebih bagus ya bisa ke studio kan, tidak perlu dicetak, minta filenya saja bisa. Pakai alma mater nanti diupload melalui akun masing-masing. Angkatan 2002 semua akan diganti ya, KTM yang sudah ada maupun yang belum itu menggunakan yang dicetak oleh BNI. Masih banyak yang belum. Ya. Mungkin nanti itu ya bisa disampaikan. Nah, ini apa ini? Saya kira itu saja, Pak Sekretaris. Terima kasih. Oke, ya. Dibuka speakernya.
Dibuka. Sorry Pak. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih kepada Pak Junaidi selaku narasumber pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Ketua Prodi PAI, dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, tentunya kepada adik-adik mahasiswa yang sudah sempat meluangkan waktu pada pagi hari ini. Untuk itu kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sudah saya screenshot itu Pak, yang ada fotonya, yang foto-foto itu Pak, saya kirim nanti Pak. Ya, minta dibantu supaya lebih prosesnya lebih cepat. Karena kalau ini lambat, otomatis prosesnya juga ya semuanya menjadi lambat. Pokoknya Karena ya Pak, intinya ini ndak bisa dikeluarkan, ndak bisa dicetak kartu mahasiswanya jikalau tidak sesuai prosedur Pak ya. ya itu sih. Juga kita minta kekompakan adik-adik mahasiswa untuk perbaiki foto. Saya yakin juga pakai HP bisa, cuma nanti tinggal diatur bagus, dimainkan di Photoshop, bisa pakai latar merah atau biru, bisa. Ini yang foto bebas-bebas ini ya otomatis tidak sesuai kan. Bisa tadi Pak dibukakan tadi Pak kata Pak yang nggak jelas tadi Pak, biar nanti dikirim ke itu, ada itu Pak. Ya nanti saya download biar enak di yang belum sesuai ketentuan. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ini Pak. Saya undur diri Pak. Oh, siap-siap. Kita akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakat.